فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah, kita masih diberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita masih digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita untuk menuju tempat ini dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjut dengan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap dan berinteraksi dengan manusia di sekitarnya. Dan pembahasan kita masih pada Rasulullah dan para istrinya. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan istri-istrinya. Qala al-muallif, pengarang kitab ini, Syekh Al-Munajjid hafizahullah, berkata, wa kana yaghtasilu ma'a zawjatihi min ina'in wahidin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi beserta istri-istrinya min ina'in wahidin, dari bejana satu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan istrinya. Kama qalat Aisyah, maksudnya para istri bukan dalam satu waktu ya, tapi sama Aisyah, sama Maimunah dalam kesempatan lain. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah mandi dengan istri beliau. Kama qalat Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang diriwayatkan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, kuntu aghtasilu wa ana wa Rasulullah min ina'in wahidin baini wa bainahu. Dulu aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah. Maksudnya ada bukan dua wadah, tapi satu wadah, satu bejana di antara kami dan Rasul. Jadi ada wadah, bejana, ya, mengambil air dari bejana yang satu. Yubadiruni wa ubadiruhu. Kadang beliau mendahului aku dan kadang aku mendahului beliau. Hatta yaqula, sampai Nabi berkata, da'ili, tinggalkan untuk, maksudnya gayungnya gantian gitu. Da'ili, tinggalkan untukku wahai Aisyah. Dan kadang aku yang berkata, da'li, aku tinggalkan untukku ya Rasulullah. Artinya di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau adalah seorang pemimpin, seorang rasul, seorang guru, seorang yang sangat punya banyak kesibukan dakwah yang luar biasa, perjuangan. Tapi tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok suami, menjadi suami yang baik untuk istrinya. Dan seperti yang saya katakan pada pertemuan yang lalu, bahwa akhlak seseorang itu dilihat dari bagaimana dia bergaul dengan istrinya. Ya, adapun dengan yang lain itu masih bisa diada-adakan, dipoles-poles. Tapi kalau sama istri, itulah akhlak seseorang yang sesungguhnya. Tidak hanya sama Siti Aisyah, Rasul juga mandi dengan istri-istri Nabi yang lain. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Maimunata, dahulu Rasulullah atau sesungguhnya Rasulullah dan Maimunah, kana yaghtasilani min ina'in wahidin. Sesungguhnya Rasulullah dan Maimunah dahulu pernah mandi bersama
min ina'in wahidin, dari satu bejana. Jadi enggak hanya sama Aisyah, sama istri-istri Nabi yang lain, Nabi juga melakukan itu. Lah Maimunah ini adalah tantenya Abdullah bin Abbas. Makanya Abdullah bin Abbas di sini mengatakan, sesungguhnya Nabi dan tanteku Maimunah pernah mandi dalam satu bejana. Karena kebiasaannya Abdullah bin Abbas itu menginap di rumah Maimunah. Karena Maimunah itu saudarinya ibunya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya bapak namanya Abbas, punya ibu namanya Ummul Fadl. Lah Ummul Fadl punya adik namanya Maimunah. Maimunah dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Abbas ini dengan Nabi sepupu. Dengan istrinya Nabi, siapa tadi? Maimunah, ponakan ya. Jadi ponakannya Maimunah dan sepupunya Rasulullah. Sepupu tapi umurnya selisih jauh dengan Nabi. Karena Rasulullah dengan Abbas, pamannya Nabi, itu unda-undi umurnya. Selisih 1 atau 2 tahun. Jadi Abbas pamannya Nabi, itu selisihnya sama Nabi kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Sehingga ketika Abbas punya anak, maka terpaut apa? Jauh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abdullah bin Abbas masih bocah. Dan karena menginap di rumahnya Maimunah, tujuannya bukan sekedar menginap. Karena Abdullah bin Abbas ingin mendapat ilmu yang banyak dari rumah tangga Nabi. Suka nginep gitu. Kalau Nabi penghujung malam bangun, dibuntuti di belakangnya. Karena Rasulullah masuk ke khala, kamar kecil, itu Abdullah bin Abbas ngambil air, ngambil wadah untuk sucinya Nabi, untuk wudunya Nabi, itu digenah-genahno sama Abdullah bin Abbas. Sudah ditepak-tepakno begitu. Ketika Rasulullah keluar sudah melihat banyak air yang sudah disiapkan. Maka Maimunah berkata ke Rasulullah, yang melakukan ini tadi adalah Abdullah bin Abbas. Itulah sejarah Rasulullah berdoa, mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doanya yang sangat terkenal itu. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan bocah kecil ini urusan agamanya dan ajarilah dia ilmu tafsir. Sehingga nanti ketika Rasulullah wafat, para sahabat senior wafat, Abdullah bin Abbas menjadi menara keilmuan, menjadi marja, referensi utama para tabi'in untuk menimba ilmu. Ya, bahkan ketika Umar bin Khattab masih hidup, Umar bin Khattab punya para penasihat. Dan penasihatnya Umar bin Khattab bukan orang sembarangan. Asyikhu Badrin, para masyayikh yang pernah ikut perang Badr, orang-orang sepuhnya sahabat. Tapi ada bocah kecil yang diajak menjadi penasihatnya Umar, yaitu siapa? Abdullah bin Abbas. Bocah kecil tapi jadi penasihatnya Umar, ya Abdullah bin Abbas ini. Nah, maka Abdullah bin Abbas tahu betul karena menginap di rumahnya Maimunah. An Ummu Salama, dan dari Ummu Salama, qalat Ummu Salama berkata, kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu min ina'in wahidin minal jinabah. Dulu aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wadah yang satu. Dari wadah yang satu maksudnya itu embernya itu satu atau jedingnya satu, bukan berarti langsung dua-duanya masuk di ember itu, enggak. Maksudnya bisa dipahami insyaallah ya. Jadi embernya satu bukan dua. Terus gantian ngambil ciduknya itu gantian begitu. Ya, dulu aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal janabah, karena jinabat. Artinya sama-sama junubnya. Itu menunjukkan bahwa tidak apa-apa, airnya itu tetap bisa dipakai. Karena sebagian orang menganggapi kalau ini bekas wanita janabah nggak boleh dipakai, nggak ada masalah. Ya, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan istrinya. Jadi Rasulullah mandi bersama, dan ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi zamanina, di zaman sekarang ini banyak orang yang tidak melakukan itu, jauh dengan istrinya. Maka cinta itu harus dipupuk. Kadang kalau sudah punya anak,
sudah banyak kesibukan, kadang cinta itu berkurang. Maka cinta itu harus dipupuk. Dan itu bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sebelum berangkat ke masjid, Rasulullah mencium ibunda Aisyah. Rasulullah sebelum berangkat mencium istri-istrinya. Nah ini Rasulullah ini ngajari kita seperti itu. Sampai urusan begitu diajarkan ke kita. Wa kana yudallil zawjatahu, itu sudah selesai masalah mandi. Sekarang ganti bab. Wa kana yudallilu zawjatahu fayurakhim ismaha. Kebiasaan Rasulullah itu menyebut istrinya dengan nama yang ia sukai. Ya. Mari kita lihat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah. Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari Rasulullah pernah berkata kepadaku, ya Aish. Biasa kan ya Aisyah itu. Ya Aish. Artinya dibedakan panggilannya. Hadza Jibrilu yukri'ukis salam. Ini Jibril menyampaikan salam kepadamu. Fakultu, maka aku berkata, wa alaihis salam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang lain, Nabi memanggil Siti Aisyah dengan ucapannya, ya Humaira. Ya apa? Humaira. Karena apa? Humaira artinya, Humaira itu dari kata hamra. Hamra artinya al-bayda al-musyarraba bil humrah. Putih yang kemerah-merahan. Putih yang apa? Kemerah-merahan. Dan Rasulullah memanggil Aisyah dengan ya Humaira. Wahai si putih yang kemerah-merahan yang kecil. Hamra itu bentuk, jadi begini, ada Hasan, ada Husain. Ada Hamid, ada Humaid. Itu dalam bahasa Arab namanya tasghir. Yang pakai wazan fu'ail itu mesti yang adik, yang cilik. Anas, Unais, Hamid, Humaid, Fadl, Fudail. Nah, kalau itu namanya ditasghirkan. Wahai si, maksudnya Nabi itu wahai si putih kemerah-merahan yang mungil gitu lah. Ya, bukan kuat dia badannya, enggak. Yang menunjukkan itu apa namanya? Pujian. Rasulullah SAW. Ya Humaira. Rasulullah memanggil beliau dengan ya Humaira. Wahai si putih yang kemerah-merahan. Ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW itu senang atau bisa menyenangkan hati istrinya. Fa'an Aisyah, dari Aisyah. Qalat, Aisyah berkata, dakhalal habasyatu al-masjida yal'abun. Datanglah orang-orang Habasyah di dalam masjid, atau masuklah orang-orang Habasyah di dalam masjid dan bermain. Bermain di masjid. Main tombak, main ini, kayak atraksi begitu. Faqala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepadaku, ya Humaira, atuhibbina an tanduri ilaihim. Wahai Humaira, apakah engkau senang melihat permainan mereka ini? Fakultu na'am, iya ya Rasulullah. Ini menunjukkan bagaimana sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya. Wa kana yukanniha bi ummi Abdillah. Rasulullah memberikan kunyah kepada Siti Aisyah dengan Ummu Abdillah, emaknya Abdullah. Padahal Siti Aisyah enggak punya anak. Saya mau tanya, tolong dijawab, Siti Aisyah punya anak enggak? Tidak punya anak. Dari Nabi tidak punya anak. Dari yang lain pun tidak punya anak. Tapi Nabi ngasih kunyah. Kunyah itu Ummu Abdillah, emaknya Abdullah. Kok bisa? Kenapa kok Abdullah? Ada ceritanya itu. Kenapa? Karena saudarinya Aisyah namanya siapa? Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, ya, kan menikah sama Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu sepupunya Nabi. Karena Zubair bin Awam punya mama namanya Sofia binti Abdul Muttalib.
saudaranya Abdullah bin Abdul Muthalib. Sehingga sepupunya Nabi itu tidak hanya Ali tok. Abbas sepupunya Abdullah bin Abbas sepupunya Nabi. Zubair ini pun sepupunya Nabi. Lah Zubair bin Awwam nikah sama Asma binti Abu Bakar. Berarti Zubair ini menantunya Abu Bakar. Wah, setelah nikah Asma sama Zubair punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah ini bayi yang pertama kali lahir di kota Madinah ketika hijrah. Sahabat Muhajirin hijrah dari Mekkah ke Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, bayi yang pertama kali lahir yaitu bayinya Muhajirin Abdullah bin Zubair. Bayinya Zubair bin Awwam dengan Asma. Lah, Asma anaknya banyak, tidak hanya Abdullah tok, nanti punya anak lagi. Adapun Siti Aisyah tidak punya anak. Betul? Maka Rasulullah berkata, dalam hadis dikatakan, Aisyah berkata, "Lamma wulida Abdullah bin Zubair, ataitu bihin nabiyya." Perhatikan. Ketika Abdullah lahir, aku gendong nih Abdullah. Siapa yang ngomong gini nih? Rasul ngomong, maaf. Aisyah ngomong, ketika Abdullah lahir, anaknya saudariku, ponakanku ini lahir, maka saya bawalah ponakanku ini kepada Rasul. Dibawa ke Nabi. Fatafala fi fihi wa kana awwala syai'in dakhala jawfahu. Dikasih ludah di mulutnya siapa? Abdullah bin Zubair sama Nabi, dan itu adalah yang pertama kali masuk di mulutnya Abdullah bin Zubair. Dalam riwayat yang lain dibawa ke Nabi, Nabi ngunyah kurma. Kurmanya dikunyah sama Nabi sampai lembut, terus diambil oleh Nabi, ditoletkan, dimasukkan di apa? Langit-langit mulutnya Abdullah bin Zubair, sehingga itu menjadi gizi pertama. Dan itu sunnah. Kalau punya bocah bayi, jabang bayi, sebelum dikonsumsi apapun, dikasih apapun, ditahnik namanya itu. Ditahnik. Bapaknya ngunyah kurma, terus dikasih di mulutnya. Kok di telinganya? Di mulutnya. Itu sunnah ya, sunnah Nabi termasuk. Bocah kecil ini masih jabang bayi di bawah Siti Aisyah. Itu menunjukkan bagaimana dekatnya Aisyah dengan Asma. Padahal Aisyah sama Asma itu beda ibu. Beda ibu. Ibunya Siti Aisyah namanya Ummu Ruman, masuk Islam. Kan gitu kan? Uminya siapa? Asma pada waktu itu tidak masuk Islam. Tapi lihat kedekatannya. Ketika Asma lahiran, maka ponakannya yang masih jabang bayi itu dibawa oleh Siti Aisyah kepada Rasulullah. Terus ditungani. Makanya yang sering saya sampaikan ke antum semuanya, Abdullah bin Zubair ini pemberaninya luar biasa. Pemberaninya luar biasa. Dan beliau dibunuh siapa? Hajjaj bin Yusuf. Pemberani orang. Ya. Hampir menjadi, atau sempat dibaiat jadi khalifah. Kemudian Bani Umayyah nggak terima, terjadi perang antara kerajaannya Bani Umayyah dengan kerajaannya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair punya pasukan juga, tapi kalah sama dinasti apa? Umayyah, dan dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf. Dan Yusuf banyak membunuh orang, banyak membunuh sahabat. Kita lanjut ya. Jadi di situ intinya famazil, kemudian kata Nabi, belum selesai tadi ya. Faqala Rasulullah huwa Abdullah, anak ini namanya Abdullah. Wa anti ya Aisyah ummu Abdillah, dan engkau wahai Siti Aisyah emaknya Abdullah. Famaziltu ukanni biha wa ma waladtu qat, maka senantiasa aku berkunyah dengan kunyah itu, seperti Nabi mengkuniai diriku dengan kuniah itu, meskipun aku nggak punya anak. Jadi siapa namanya,
Aisyah kunyahnya apa? Ummu Abdillah. Itu juga dalil bahwa, atau juga ya dalil bahwa untuk berkunyah tidak harus orang itu punya anak. Begitu ya. Nah ini berbeda dengan kita di zaman modern ini, bukan kita ya, atau orang-orang di zaman modern ini. Ini disebutkan sama pengarang kitab ini. Ya, mencantumkan nama-nama istri mereka di HP-HP mereka dengan nama-nama yang jelek. Ya, ini tidak boleh. Ya, tetap harus dimuliakan. Jangan dikasih nama mak lampir, ya, atau macam-macam. Ini disebutkan di sini. Ya, balia, syaitana, ini tidak, jangan. Nah, kasih nama yang indah. Syarikul umri, partner hidup, ya, al-qamar, si rembulan, dan seterusnya. Nah, Rasulullah ngajari kita seperti itu. Rasulullah manggil istri-istrinya itu dengan panggilan kasih sayang. Kemudian selanjutnya, wa min husni mu'asyaratihi lahunna annahu kana ahyanan yashabuhunna ma'ahu ilal walaim. Termasuk seni interaksi Rasulullah dengan istri-istrinya adalah Rasulullah mengajak istrinya mendatangi walimah. Mendatangi apa? Walimah. Jadi enggak hanya sendirian, tapi Rasulullah ngajak istrinya mendatangi walimah. Ana jaron li Rasulillahi farisiyan kana thayyibal maraq. Kata Anas bin Malik, si pelayannya Nabi. Dulu Rasulullah punya seorang tetangga dari suku Persia. Wa kana thayyibal maraq. Dan tetangganya Nabi ini pinter buat marak. Ngerti marak toh ya? Apa namanya? Masakan Arab yang ada airnya itu kuahnya. Fasana ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma jaa yad'uhu. Maka tetangganya Nabi ini membuat maraq ya, yang mantap, yang enak. Setelah selesai Rasulullah dipanggil, diundang. Padahal di situ ada Aisyah. Rasulullah monggo kula aturi rawuh ten griya kula wonten maraq. Kata Rasulullah, wa hadhihi, loh Aisyah juga loh. Maksud aku tok, ana Aisyah di sini nih. Faqala la. Kata tetangganya, enggak ya Rasulullah, panjenengan saja. Panjenengan saja, Aisyah enggak. Loh ya, apa sih? Faqala Rasulullah, kalau gitu enggak usah, kata Rasulullah. Fa'ada yad'uhu, terus lagi. Ya, lagi. Faqala Rasulullah, hadhihi, dia juga ya ikut ya. La. Enggak ya Rasulullah, panjenengan saja. Maka Rasulullah berkata, la, kalau gitu enggak. Jadi intinya sampai akhirnya bareng ya. Naam, ya, akhirnya bareng Siti Aisyah sama Rasulullah berangkat ke rumahnya orang itu. Intinya di sini yang bisa kita ambil pelajarannya, Rasulullah ingin merasakan, Rasulullah ingin agar istrinya juga merasakan apa yang ia rasakan. Ya. Sampean andok atau kok andok siapa istilahnya? Ya ke rumah makan, ya iling bojo sampean gitu loh. Kalau sampean makan enak-enak ya iling bojo sampean juga perlu yang enak-enak. Bawa istrinya sesekali, ya nggak apa-apa, itu untuk memupuk cinta itu. Sesekali arek sekolah kabeh, mondok sekolah, ajak istrimu kemana? Ke restoran atau nginep di hotel untuk memupuk cinta. Cinta itu perlu disuburkan, perlu dikasih nutrisi. Kalau nggak gitu gersang. Ini Rasulullah yang ngajari ya. Rasulullah yang ngajari bahwa cinta dengan suami istri itu harus dipupuk. Karena banyak loh orang itu yang berumah tangga itu kering kerontang itu banyak. Kering kerontang, tidak ada apa-apanya. Ya sekedar metu mulai. Ya kita tidak boleh seperti itu. Karena Rasulullah ini adalah, Rasulullah kan mengatakan ya, khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian itu yang paling baik sama istrinya. Itu ukurannya, bukan baik sama tetangga, bukan baik sama atasan, murid, jabatan, itu bisa dipoles-poles. Tapi kalau sama istri nggak bisa dipoles, ya itu kamu. Kalau kamu kok jahat sama istrimu, ya itu kamu. Ya nek sama tetangga masih bisa, oh yang dia engko ndok mah dirasani. Tidak, sama istri nggak bisa. Kalau rasa-rasanan, kalau kamu hubungannya baik, ya kelihatan baik. Enggak, ya enggak. Karena maka dari itulah kata Rasulullah, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian. Ukurannya di situ. Kalau istrimu mengatakan kamu orang baik, insya Allah kamu orang baik. Kalau anak-anakmu mengatakan kamu orang baik, ya kamu orang baik.
Maka kita periksa hubungan kita dengan anak istri kita. At-tufulatu la turja. Masa kecil tidak akan kembali. Anak itu merekam kejadian semuanya. Sayangi anakmu ketika masih kecil. Karena zaman akan bergulir. Dan anakmu akan ingat itu semuanya. Anakmu akan mencintaimu, menyayangimu, menghormatimu. Karena engkau menyayanginya ketika masih kecil. Makanya antum lihat hadis. Antum perhatikan doa yang kita baca. Doa yang kita baca, doakan orang tua kita. Perhatikan. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa nanti kan kita berharap ini doa terindah yang keluar dari lisan anak kita, dan semoga itu keluar dari lisan anak kita untuk kita. Ini doa terindah yang kita harapkan keluar dari anak-anak kita nanti. Kan gitu ya? Coba kita preteli doa ini, perhatikan. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Ini kita bayangkan anak kita yang ngomong ini. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Wali walidayya, dan dosa kedua ibu bapakku. Warhamhuma, dan kasih sayangilah keduanya ya Allah. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi aku ketika aku masih kecil. Ada kata-kata sebagaimana yang sampai dapatkan sebatas itu. Saya ulangi ya. Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa ibu bapakku, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka merawatku ketika aku masih kecil. Sayangilah mereka berdua ya Allah sebagaimana. Berarti rasa sayangnya Allah yang dikasihkan ke Anda sebagaimana, sesuai, setara, sebanding, semisal. Bisa dipahami maksud saya. Jadi jangan diharap anak kita berdoa Allah memberikan rahmat berlimpah kalau kita pas-pasan. Anak nggak direken, nggak sholat dibiarkan, gak jilbaban dibiarkan. Maka dongane robbayani, kama robbayani ini sohiro, kadarnya hanya sebatas itu. Bisa dipahami maksud saya. Karena ada kata apa tadi? Sebagaimana. Tapi kalau kita merawatnya dengan baik, auratnya ditutup, disayangi, ya seperti itulah nanti Allah menyayangi kita ketika kita sudah tua. Karena ada kata-kata sebagaimana. Kita lanjut. Qala An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam Nawawi berkata, karihal ihtisas bit-ta'am duna, Rasulullah benci mengkhususkan makanan untuk dirinya tanpa istrinya. Perhatikan. Kariha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ikhtisasa bit-ta'ami dunaha. Rasul itu tidak senang mengkhususkan sebuah makanan untuk dirinya tapi tanpa istri-istrinya. Nah, ini kadang-kadang kita kurang bisa kayak gitu. Wa hadza min jabilil muasyarah, dan ini bukti indahnya interaksi Nabi dengan istri-istrinya. Wa huquqil musahaba, dan hak-hak persahabatan. Wa adabil mujalasa al muakkad, dan adab-adab bermajlis. Nah, itu ya. Wa idza zarathu ihdahunna qama ma'ha yusayyi'uha hatta walau kana mu'takifan. Rasulullah itu kalau didatangi istrinya, dan istrinya dalam Rasulullah punya kegiatan nih ya, didatangi oleh istrinya, maka Rasulullah itu mengantarkan istrinya dengan lembut, diantarkan. Gak kok, saya tak tinggal enggak. Rasulullah ngantar istrinya, diantar. Ini kita baca nih, perhatikan. Fa'an Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha, dari istrinya Nabi, ibunda kita, ibu dari orang yang beriman, Safiyah binti Huyai bin Akhtab, satu-satunya istrinya Nabi yang non-Arab. Beliau Israiliyah. Paham macam Israiliyah? Keturunan Nabi Yakub alaihissalam, Bani Israel. Dan cantik Safiyah ini, membuat Aisyah dan Hafsah cemburu. Wa an Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha, dari Safiyah binti Huyai, dan ceritanya sudah sering saya sampaikan ya. Safiyah ini, beliau anaknya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini dedengkotnya Yahudi Bani Nadir yang bencinya sama Nabi mendidih mendarah daging. Dia ini sebelum jadi Safiyah ini
Jadi istri Nabi setelah perang Khaybar. Perhatikan baik-baik. Dulu Sofia ini di kampung Bani Nadir. Bani Nadir ini berkhianat. Bani Nadir ini bersekongkol hampir membunuh Nabi. Masih ingat gak kisahnya? Yang Nabi mau dia apa? Ditimpai apa namanya? Penggilingan. Dan di antara tokohnya ya bapaknya Sofia radhiyallahu anha. Hampir terbunuh Rasulullah. Dilindungi Allah. Langsung Rasulullah menyiapkan pasukan, diusir nih Bani Nadir. Bani Nadir diusir, maka Bani Nadir ini sambil murojaah apa yang kita sampaikan dulu waktu kita belajar sirah Nabawi dan sirah sahabat supaya tetap melekat di kepala kita. Maka Bani Nadir diusir Nabi sama para sahabat karena khianat. Mereka tiba di Khaybar. Di mana? Di Khaybar. Di Khaybar ini subur, banyak apa namanya? Kurmanya luar biasa. Di Khaybar mereka ini sakit hati karena terusir dari Madinah. Maka jedengkot orang Yahudi ini berkumpul bagaimana caranya Madinah ini luluh lantak. Muhammad dan pengikutnya ini hancur, bagaimana caranya? Akhirnya dirumuskan langkah-langkah strategis. 20 orang jedengkot Yahudi keliling Arab. Masih ingat kan? Ingat apa enggak? Lo jujur atau kok? Keliling Arab. Ada yang datang ke Quraisy, ada yang datang ke Hotofan, ada yang datang ke suku Yahudi yang lain, Quraidah, yang masih kadang Quraidah masih tinggal di mana? Di dalam suku-suku Arab didatangi, diprovokasi. Dan langkah strategis ini sampai melahirkan perang. Namanya perang apa? Khandaq atau perang Ahzab, yang mana kota Madinah dikepung oleh sekutu. Ahzab artinya sekutu. Kenapa? Itu hebatnya orang Yahudi pada waktu itu. Zaman itu nggak ada komunikasi kecuali benar-benar tapi sanggup menggerakkan orang-orang suku-suku Arab yang bodoh-bodoh itu pada waktu itu, dikumpulkan menjadi sekutu. Kalau nggak hebat nggak bisa. Memang tak akon ini. Masalah lobby orang Yahudi sampai dari dulu sampai apa? Sampai tahu tak kenapa Nabi Isa itu kok dikejar-kejar tentara Romawi, ingin disalib, ingin dibunuh? Sopo sing punya otak itu semua? Yahudi. Jadi Yahudi itu pintar memprovokasi, nabok nyele tangannya. Wow. Jadi Nabi Isa, Yesus alaihissalam dikejar-kejar sama tentara Romawi sampai ingin disalib, tapi Allah menyerupakan manusia yang lain kan gitu kan? Itu siapa provokatornya? Ya orang Yahudi. Termasuk pembunuhan Nabi yang mendalangi orang Yahudi, termasuk perang Ahzab yang melatar belakangi ya orang Yahudi. Memang pekerjaannya termasuk zaman ini. Kenapa negara Arab berantakan kabeh itu? Jadi balik itu ya mereka. Sehingga di Timur Tengah Israel menjadi kekuatan tunggal. Israel lihat kirinya kanannya, lihat Suriah hancur. Kan gitu kan? Lihat Lebanon amburadul gak karu-karuan. Lihat Mesir sudah paling tinggi, gak ada yang mampu. Hitung-hitungan dunianya loh ya. Ini sengaja diciptakan sehingga menjadi penguasa tunggal. Gak ada yang berani. Perang Arab Israel sudah pernah terjadi loh Pak. Jadi kadang-kadang orang nggak ngerti sejarah. Ustadz, itu kenapa sih orang-orang Arab itu kok nggak bersatu saja melawan Israel? Sudah pernah Mas, sudah pernah. Keok. Masa nggak baca sejarah? Jordania, Mesir, Saudi, Suriah sudah ngepung. Ya, kalah. Sudah rudal-rudal apa? Senjata-senjata sudah disiapkan untuk dipetek menuju Tel Aviv. Anwar Sadat ditelepon sama Amerika. Anwar Sadat, ente biarkan senjata ente ke Tel Aviv, saya ratakan Mesir ini. Nggak berani. Akhirnya terjadilah perjanjian Camp David, damai antara Mesir sama apa? Israel. Akhirnya Anwar Sadat dibunuh oleh tentaranya sendiri gara-gara sakit hati menaikkan kontrak apa? Sudah pernah keok Arab ini. Jadi ya gimana lagi? Nah, maksud saya kenapa? Jadi kita harus belajar dari sejarah. Itu memang kerjaannya orang Yahudi. Dari dulu Rasulullah aja sudah pernah di orang-orang Arab diproksi sehingga mereka gerutuk siapa? Nabi Muhammad. Padahal sesama Arab, bayangkan sesama Arab.
Padahal dia Yahudi. Sama tahu nggak kenapa Rasulullah sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah orang Aus dan Khazraj tukaran terus? Kenapa? Salah satu sebabnya adalah apa? Provokasi Yahudi supaya Yahudi punya menjadi kekuatan tunggal di kota Madinah. Arab atau Arab tukaran. Kan gitu kan? Aus dan apa? Yang Yahudi tepuk tangan. Suku pendatang, bukan pribumi, tapi menguasai ekonomi. Sedangkan yang Arab sibuk perang antara Aus dan apa? Siapa yang dibalik itu? Ya Yahudi. Memang dari dulu kerjaannya mereka itu dibalik layar. Nah, umat Islam harus waspada kayak gitu. Nah gitu ya. Nah kembali ke materi. Waktu perang Khaybar, karena ini penting untuk kita mengingat kembali bagaimana sejarahnya ibunda siapa tadi? Sofia. Termasuk yang diangkut ke Khaybar. Sofia ini baru nikah. Sebelum para sahabat datang ke Khaybar, Sofia itu baru nikah. Dan Sofia ini anak putri bangsawan karena ayahnya itu bangsawan. Huyai bin Akhtab itu bangsawan. Menikah. Terus dia itu mimpi. Jadi waktu selesai perang Khaybar, Sofia ini kan menang ya perang Khaybar, kaum muslimin menang, orang-orang Yahudi tunduk, kalah semuanya. Terus ada seorang sahabat Nabi yang ganteng. Namanya Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi ini saking gantengnya, malaikat Jibril kalau turun ke Nabi pas menjelma jadi manusia, pinjem wajahnya Dihya. Jadi Jibril ini kalau turun menjelma jadi manusia, yang dipinjem itu wajahnya siapa? Dihya Al-Kalbi. Ya, kadang-kadang orang lain tapi yang paling yang bagus, yang rupawan. Nah dia ini ngomong sama Nabi, ya Rasulullah izinkan aku mengambil satu budak untukku. Kata Rasulullah, ambil Dihya untukmu satu. Diizinkan sama Nabi. Maka dia ini cari perempuan yang tertawan. Nah pinter, dia ini kan pinter milih. Dipilihlah Sofia. Sofia dipilih. Ya, dibawa. Baru ada sahabat Nabi yang lihat, loh, oh iki sahabat jenis Dihya ini. Ada sahabat Nabi lapor, ya Rasulullah, itu dia mengambil putri kaum. Gak boleh kecuali engkau ya Rasulullah. Loh iya dah, suruh sini Dihya. Nah, ceritanya. Akhirnya Dihya datang dengan siapa? Ya dengan Sofia. Dilihat sama Nabi, kata Rasul, Dihya cari yang lain. Nah, akhirnya Sofia diambil sama Nabi. Dan Sofia senang, lebih senang diambil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di tengah perjalanan itu, setelah selesai masa idahnya, ditawari Nabi untuk masuk Islam. Dan ternyata Sofia mau masuk Islam. Setelah itu Rasulullah menawari untuk menikah dengannya, dan Sofia mau. Dan perlakuannya Rasulullah sama Sofia ini luar biasa. Cintanya Rasulullah kepada siapa? Sofia ini luar biasa. Sofia itu kalau naik kuda, naik kendaraan, itu Rasulullah itu duduk. Dan pahanya Nabi ini dinaiki siapa? Sofia. Saking sayangnya Rasul sama siapa? Sofia. Lah, Sofia ini ikhwatal iman, setelah sudah berumah tangga jadi istrinya Nabi, cerita, ya Rasulullah, dulu ketika engkau belum datang ke Khaybar, itu aku pengantin anyar. Jadi Sofia itu pengantin anyar ceritanya. Terus aku itu bermimpi, masih ingat ya ceritanya? Aku bermimpi rembulan itu bergeser dari tempatnya dan jatuh di pangkuanku. Kejadian itu aneh, mimpi itu aneh. Maka aku ceritakan ke suamiku pengantin anyar ini. Wahai suamiku, aku bermimpi rembulan hilang dari tempatnya dan pindah ke mana? Jatuh ke mana? Pangkuan. Langsung ditampar sama suaminya, cepat sampai membekas biru. Buka ya, biru saking getemnya kata orang Jawa ya. Getem. Darah kumpul gitu. Lah waktu jadi istrinya Nabi itu masih bekas itu masih ada. Ya, masih baru penaklukan tadi. Ditanya, "Wahai Sofia, apa ini? Kok ada biru di sini? Hitam ini apa?" Lah itu cerita. Kemarin sebelum Anda datang, aku ini mimpi bla 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 bla. Terus aku ceritakan ke suamiku dan aku ditampar dengan keras. Inilah apa? Apa kata suamiku? Wahai Sofia, engkau ingin menjadi istrinya Raja Arab itu.
Maksudnya siapa? Rasulullah. Dan benar terbukti. Omongan ini suaminya terbukti. Dan akhirnya Rasulullah menikah sama Sofia. Dan Sofia ini nasabnya tinggi, nasabnya sampai ke Nabi Harun. Nasabnya sampai ke Nabi Harun. Waktu pulang ke Madinah, cemburu, Hafsah cemburu, Aisyah cemburu. Ini wanita Israiliyah, mungkin ya wallah alam kulitnya beda sama kulitnya orang Arab. Maka cemburu, saking cemburu gergeten loro ati dan seterusnya karena saling cemburu-cemburuan keceplosan ngomong Hafsah ini. Anta bintul Yahudi, kamu itu anaknya orang Yahudi. Anaknya orang apa? Intinya diejek lah, di softoi, diganyang sama dalam tanda kutip ya, itu bahasa Sasak itu ya. Bukan diganyang serius. Di softoi, akhirnya Rasulullah lapor ke Rasul, "Ya Rasulullah, sungguhnya istrimu mengatakan ini dan itu." Kata Rasulullah lain kali, katakan ke istri-istriku bahwa engkau adalah anaknya Nabi, bahwa bapakmu adalah Nabi, pamanmu adalah Nabi, dan suamimu adalah seorang Nabi. Ini senjata kuat. Jadi kalau istrinya Nabi yang lain ya mengejek, menghina, bagaimana kau lebih baik dari aku? Bapakku ini Nabi. Nabi siapa? Harun. Pamanku Nabi siapa? Musa. Dan suamiku Nabi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sofia ini ketika Sayyiduna Utsman bin Affan dikepung oleh orang-orang Khawarij, orang jahat itu lah, mau dibunuh, itu Sofia ini termasuk yang membawa makan. Bagaimana? Itu menunjukkan dia itu loyal kepada Yahudi sudah hilang. Karena biasa wong Yahudi itu loyalitasnya tinggi ke Yahudi, kan gitu kan? Tapi beliau sudah membuktikan benar-benar Islam dan bagus Islamnya. Sofia ini ketika ini Rasul sudah wafat lah. Kalau seandainya mengharap hidup enak, ya bisa aja, ngapain ngurusi Utsman kan gitu kan? Yo gak sana gak kerabat kok, ya kan? Tapi ketika Sayyiduna Utsman bin Affan itu dalam kondisi dikepung, kurang minuman, kurang makanan, didatangi sama Sofia membawa makanan minuman itu. Ketahuan orang-orang jahat itu, sampai dipukul atau disuruh pulang. Siapa? Siti Sofia. Itu resiko tinggi karena orang-orang jahat banyak. Ini menunjukkan bahwa bagaimana Sofia ini loyalitasnya kepada Islam. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah menjelang wafat, Rasulullah sakit keras. Itu istri-istrinya datang semua. Kemudian ketika melihat Rasulullah sakit keras begitu, di depan istri-istrinya Nabi yang lain, Sofia ngomong begini, "Ya Rasulullah, seandainya aku juga merasakan apa yang kau rasakan. Aku ingin seandainya penyakit itu ada di diriku juga, aku juga ingin merasakan seperti yang kau rasakan." Itu istrinya Nabi ngelirik dia semua. Kayak awakmu iki lapo yang ngomong ngono ya. Melirik kabeh ya, Mak. Dilihatin sama Nabi, berkumurlah kalian semua. Berkumurlah kalian semua. Seakan-akan negur istri-istri Nabi yang lain. Jadi ceritanya itu Sofia ngomong gitu. Mungkin anggapannya istri-istri Nabi yang lain lah, pada ngomong ngono barang itu loh. Tapi Sofia ngomong begitu. Ya Rasul, seandainya ya aku juga merasakan seperti yang kau rasakan sakitmu itu. Terus dipeloroin istri-istri Nabi yang lain. Kata Rasulullah, berkumurlah kalian. Apa yang dikatakan Sofia ini benar. Dan Sofia ngomong itu dari hatinya. Itu menunjukkan tazkiyahnya Rasulullah kepada siapa? Sofia. Dan Sofia sampai wafat tidak nikah lagi. Menjadi istri Nabi di dunia dan di akhirat. Nah, kita baca dulu. Bagaimana kisah Rasulullah dengan Sofia. Wa an Sofiyah binti Khuyai radhiyallahu anha. Coba bayangkan bapaknya dibunuh. Ngerti sampean bapaknya Sofia diapakan sahabat? Waktu perang Bani Quraidah kan termasuk yang memprovokasikan Bani Nadir, termasuk Khuyai bin Akhtab ini. Maka pimpinan Bani Quraidah minta jaminan. Maka kata Khuyai bin Akhtab, bagi jaminannya aku tetap berada di Bani Quraidah. Kalau ada apa-apa aku juga ikut di dalam. Terbukti dia waktu pengkhianatan Bani Quraidah itu yang berkhianat ketika perang Ahzab itu loh. Masih kan enggak? Di belakang mereka membuka jalan itu, berkhianat, menikam dari belakang. Maka ketika perang usai, perang Ahzab usai, malaikat datang, angin kencang datang, mereka lari terbirit-birit ke negeri masing-masing. Rasulullah pulang karena lelah itu, musim dingin, musim paceklik kan gitu kan ceritanya. Rasulullah dan para sahabat pulang meletakkan senjata mereka,
datang malaikat Jibril, wahai Muhammad, bagaimana engkau meletakkan senjatamu? Padahal kami para malaikat belum meletakkan senjata kami. Segera pergilah ke Bani Quraidah. Wah, langsung Rasul ke Bani Quraidah. Singkat kata, dieksekusi semua. Mereka nyerah karena dikepung oleh kaum muslimin. Mereka menyerah, terus minta dihukumi Sa'ad bin siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Karena Sa'ad bin Mu'ad ini masih ada nostalgia lama dengan Bani Quraidah, dengan asumsi, dengan keinginan dapat keringanan. Ternyata enggak. Laki-laki bunuh semuanya. Anak yang kecil biarkan hidup. Kan gitu. Singkat kata, laki-lakinya, orang-orang dewasa dibunuh semua. Di antaranya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab dipenggal kepalanya, hilang dan terputus, terpisah dari jasadnya. Dipenggal sama sahabat. Logikanya harusnya Sofia itu benci sama Nabi. Pertama, orang Yahudi itu loyalitasnya tinggi. Kedua, ayahnya dibunuh. Kan bisa saja Sofia ngeracun Nabi. Sangat bisa. Dan memang orang Yahudi suka tipu daya. Oh, Nabi aja pernah diracun. Betul apa enggak? Nabi pernah disihir sama Yahudi. Pernah diracun sama wanita Yahudi. Kalau Sofia ini jahat, ya sudah diracun Nabi. Tapi nggak ada sejarah menunjukkan itu. Benar-benar tulus Sofia ini. Cintanya sama Nabi dan benar-benar Islamnya benar gitu. Bukan tipu daya. Bukan karena ingin selamat, bukan. Yang kita baca sekarang. Dari tadi pengen baca, tak jadi-jadi. Wa an Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha qalat. Dari ibunda kita Ummul Mukminin, istri Nabi yang mulia Sofiyah binti Huyai, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan." Dulu Rasulullah pernah beriktikaf. Iktikafnya Nabi di mana? Di masjid. Fa'ataituhu, maka aku kunjungi Nabi. Aku sambangi Nabi karena Sofia ini kangen. Ditinggal Nabi iktikaf selama, kebiasaannya Nabi itu kalau iktikaf 10 hari terakhir penuh, enggak pulang. Kan gitu kan? Dan Sofia ini kangen sama Nabi. Fa'ataituhu, aku datangi Rasulullah. Azuruhu lailan, aku datangi malam-malam. Malam-malam aku datangi Rasulullah. Fakhaddastuhu, aku ingin ngobrol sama Nabi, ngomong sama Nabi. Tsumma kuntu, setelah selesai bicara sama Nabi di masjid, ya kan nggak boleh melakukan lebih dari itu kalau di masjid. Iktikaf juga kan. Setelah ngobrol lama sama Nabi, berbincang-bincang, tsumma qumtu fanqalabtu, kemudian aku berdiri, aku izin pulang ke Nabi. Faqama ma'i, maka Rasulullah pun berdiri bersamaku. Liyuqbilani, mengantarkan aku, diantar. Ya, saking sayangnya Rasul sama siapa? Sofia, diantar sama Rasulullah. Famarra rajulani minal ansor, di saat Rasulullah berdua-duaan sama malam hari. Zaman itu gak ada listrik. Kan gitu ya. Berdua-duaan Rasulullah sama wanita di pojok masjid lah gampangannya kalau sekarang. Atau di masjid, 2 orang. Ya, sambil Rasulullah ingin mengantarkan Sofia tadi itu. Tiba-tiba berjalanlah atau lewatlah 2 orang dari kalangan Ansor. 2 kalangan Ansor ini melihat Rasulullah sama wanita. Falamma ra'ayan Nabiy sallallahu alaihi wasallam asra. Ketika 2 sahabat Ansor ini melihat Rasulullah sama wanita, pura-pura enggak tahu dan mempercepat langkahnya. 2 orang. Ya, jadi karena enggak mau ganggu Nabi, ketika melihat Rasulullah kok sama perempuan, pura-pura enggak tahu terus jalan terus. Maka Rasulullah berkata, "Ala rislikuma, stop. Pelan-pelan dulu. Innaha Sofiyah bintu Huyai." Ini adalah Sofia binti Huyai. Jangan suudon. Seakan-akan Nabi itu jangan ada prasangka ini wanita yang bukan halal bagiku. Ini Sofia, istriku. Faqala, 2 sahabat Ansor ini berkata, "Subhanallah ya Rasulullah." Maksudnya Allah ya Rasulullah, kita enggak mungkin punya prasangka negatif kepada panjenengan. Kata Nabi, "Inna syaitana yajri minal insan majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu ya mengalir dari manusia seperti aliran darah. Fa ini khasyitu an yakdhifa fi qulubikum su'a. Aku takut, khawatir setan itu menancapkan di benak kalian, di hati kalian su'a, kejelekan, suudon. Lapor Rasulullah bengi-bengi karo wedok kan gitu. Harus seorang muslim harus bisa menangkis agar tidak ada orang berprasangka apa? Negatif kepada diri. Nah, di sini bagaimana kita bisa mengambil pelajaran, bagaimana
Rasulullah memuliakan istrinya. Dan Rasulullah nggak malu untuk mengucapkan ini Sofia, ini istriku. Disebutkan namanya. Disebutkan namanya. Bangga Sofia disebutkan namanya oleh Rasulullah SAW. Ini yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ini masalah istri masih panjang ya. Nanti masalah anak, masalah tetangga, kita ambil satu-satu bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan manusia-manusia di sekitarnya. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan sahabat dekatnya. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang munafik. Bagaimana Rasulullah berinteraksi sama orang yang lebih tua. Bagaimana Rasulullah berinteraksi kepada anak-anak kecil. Ada semua insyaAllah. Semoga kita istiqomah bisa mengikuti kitab ini sampai selesai. Itu yang bisa disampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Sudah.